Ada kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Mahesa Putra, siswa SMK Lingga Kencana menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi kecelakaan bus di Ciater, Subang. Mirisnya Mahesa akan berulang tahun 19 Mei mendatang. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Mahesa Putra siswa SMK Lingga Kencana tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat Minggu pagi. Korban merupakan anak pertama di keluarganya yang dikenal baik dan bertanggung jawab. Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mahesa berjanji kepada ibunya akan membahagiakan sang ibu dan adik-adiknya. Mahesa berencana akan kuliah sambil bekerja setelah lulus dari SMK Lingga Kencana. Sambil kuliah, emang kata saya nanya, emang mau kuliah? Iya bu, katanya, mau kuliah sambil kerja, mau bagian ibu sama adik-adik. Saya bilang ya, sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Mahesa bahkan akan berulang tahun 19 Mei mendatang. Namun takdir berkata lain. Mahesa kini pergi untuk selama-lamanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Mirsa, kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan ibunda dari almarhum Mahesa Putra, Ibu Rosdiana. Assalamualaikum, Bu Rosdiana. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rosdiana, kami sampaikan rasa simpati kami, rasa belasungkawa kami yang sangat dalam atas kepergian putra Anda. Iya. Ya. Bu, kami dengar tahlilan ya malam ini, Bu. Iya. Bu Rosdiana, bisa cerita kepada kami, Bu. Kami dengar bahwa Mahesa adalah anak yang ulet. Bahkan sebelum study tour, ia sempat mengumpulkan uang sendiri dengan menjadi kuli. Betul demikian, Bu? Iya betul, betul Pak. Dia bilang ke saya mau angkutin pasir ya buat beli paket sama buat bekal di sana, buat jajan di sana. Kuli apa yang dimaksud, Bu? Kuli angkatin pasir Pak, disuruh sama tangga gitu. Ada yang nyuruh, dia berdua sama Dimas angkutin pasir. Kata dia lumayan Bu upahnya buat beli paket sama buat bekal di sana nanti besok gitu. Oke. Berapa sih, Bu, yang harus dibayarkan ataupun ditagihkan kepada orang tua murid? Dari sekolah Iya, untuk kegiatan study tour ini. 800. 800.000. Iya. Oke. Apakah kegiatan itu ataupun iuran itu dirasa memberatkan sebetulnya, Bu? Kalau bagi saya sih berat ya Pak, karena saya orang nggak punya gitu. Itu aja saya bayarnya setelah mau pelaksanaan seminggu sebelumnya. Oke. Apakah ada semacam kewajiban waktu itu? Semacam paksaan lah istilahnya ya, untuk kemudian bisa ikut dalam kegiatan itu? Benernya sih enggak sih Pak. Cuma emang karena emang anaknya pengen gitu, karena kata dia masa doang sendiri gak ikut gitu. Aju kan mau Bu, tuh dia karena wisudanya juga di sana ya. Saya setuju Pak. Bu Diana, dalam kegiatan tersebut, Bu, bisa dijelaskan kepada kami apa-apa saja yang disampaikan pihak sekolah? Kegiatannya ya paling pertama datang ya salat Jumat gitu, pertama tiba istirahat, terus acara wisudanya pas malam Sabtunya itu pukul 8 sampai pukul 11. Terus setelah itu istirahat, sholat subuh, baru dia pada berangkat wisata ke Tangkuban Perahu. Saya ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, tanggapan Anda. Memang disebutkan tidak ada paksaan, tapi kita melihat bagaimana seorang anak di sana harus disebutkan dia harus menjadi kuli untuk mendapatkan tambahan supaya dia bisa ikut dalam kegiatan study tour. Jadi istilahnya ada banyak celah ya yang bisa dimanfaatkan dalam konteks study tour ini. Jadi kenapa anak tadi sangat menginginkan? Jadi anak-anak yang tidak ikut itu mereka dibully, gitu. Dibully oleh yang lainnya gitu.
Jadi mereka mau nggak mau harus ikut gitu. Lah ketika mereka mau nggak mau harus ikut, maka kan harus bilang ke orang tuanya. Nah pertanyaannya apakah tarif yang tadi kayak misalnya tadi 800.000, Iya. itu ada yang sampai jutaan sampai 5 juta, Oh ya? itu mau nggak mau ya orang tua harus melakukan itu gitu. Oke, kalau dirasa memang itu penting misalnya satu kegiatan yang menambah wawasan, pengalaman, membuka cakrawala berpikir, bagaimana Anda melihatnya? Silakan tanya ya ke anak-anak yang melakukan studi tour itu. Mereka ya piknik gitu. Mereka ya jalan-jalan gitu. Apa yang salah dengan piknik misalnya? Kan mereka butuh penyegaran dan sebagainya. Nah, Di samping bahwa mereka butuh tambahan Iya. wawasan. Ya, dari sisi situnya benar. Tetapi ada paradoks yang terjadi di sekolah kita gitu. Apa yang Anda maksud? Maksudnya adalah ketika sekolah itu menjadi tempat yang sangat menjemukan bagi anak-anak. Ketika sekolah menjadi tempat yang tidak ramah terhadap anak, maka anak-anak butuh piknik gitu kan. Mestinya belajar itu yang pertama adalah rasa aman, Betul. rasa nyaman, Menyenangkan. enjoy, menyenangkan. Baru belajar itu bisa dimulai gitu. Baru pembelajaran itu bisa asik gitu. Nah sekarang gurunya stres ya kan, karena ditekan oleh pihak sekolah harus laporan ini, laporan itu. Kepala sekolah ditekan oleh dinas pendidikan harus melampirkan ini dan itu. Lalu anak-anak diberikan beban tugas yang sangat banyak sekali sehingga lingkungan sekolah yang harusnya ramah anak menjadi lingkungan yang toksik gitu kan. Sehingga piknik, liburan itu harapan gitu menjadi Jadi harapan motivasi anak-anak, buat mereka. iya. Sekalipun bahwa kita harus bertanya bagaimana merencanakannya. Kalau dalam satu kegiatan kan ada istilah event organizer misalnya. Bagaimana kegiatan itu diorganize, menggunakan vendor-vendor mana, kemudian bus dalam hal ini, apakah busnya itu layak jalan, apakah pernah ada rekam jejak kecelakaan, apa yang meleset di sini menurut Anda? Yang jelas ini tidak ada tanggung jawab ya, atau kita melakukan verifikasi yang jelas soal tadi yang ditanyakan soal apakah izinnya ini masih berlaku atau sudah mati, apakah pihak ketiga ini punya perform yang bagus atau mereka punya catatan buruk misalnya. Itu yang tidak dilakukan oleh sekolah. Dan yang banyak justru yang ada nih di sekolah-sekolah itu ada banyak vendor-vendor yang masuk ke sekolah. Bisa lebih dari 10. Ya. Dan masing-masing vendor itu dalam tanda kutip mereka bagi-bagi untung. Oh ya? Gitu kan. Jelas itu bagi-bagi untung. Jadi bukan sekolah lah yang nyari vendor. Vendor itu datang sendiri ke sekolah. Mereka kalau pakai vendor A maka bagi Berapa keuntungan budgetnya? sekian gitu dan seterusnya gitu. Artinya sekolah memilih vendor mana itu harus diaudit. Jangan-jangan dia pilih vendor yang paling murah yang menguntungkan pihak sekolah. Jangan sampai terjadi semacam itu gitu. Tapi malah berisiko tinggi. Iya ya tadi murah karena nggak ada izinnya ya kan. Murah karena ya armadanya memang Iya, buruk dan dan dalam hal seterusnya. ini kan pelajar maupun orang tua murid tidak bisa memilih. Iya tidak bisa memilih. Dan yang memilih itu adalah pihak sekolah. Lah yang itulah punya otoritas itu. yang jadi masalah. Oke, kami akan kembali saat lagi untuk Anda.